lain. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini Bu akan menjelaskan di bab 5 dan bab 6 ya. Jadi masing-masing itu tentang PPh semua, pajak penghasilan semua. Jadi yang minggu lalu itu sudah kita belajar itu ada yang namanya pajak penghasilan umum secara umum dan pajak penghasilan secara final. Nah, sekarang dari pajak penghasilan tadi ada subnya lagi ya. Ada sub-subnya lagi ialah PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 24 dan 25 seperti itu. Ya, jadi kita akan bahas pajak penghasilan atau PPh per pasal-pasal. Oke. Oke, ini pengertiannya kurang lebih sama ya, cuma kalau di PPh pasal 21 dia atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa dan kegiatan. Contohnya apa? Gaji, upah, honor, tunjangan. Nah, itu masuk ke PPh pasal 21. Ini adalah pemotong, penyetor dan pelapor. Ntar Ibu sambil admit temannya dulu yang baru masuk ini. Nah, ini oke, yang ini pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerja dia bisa orang pribadi atau badan. Nah, kalau pemerintah itu namanya bendahara ya. Jadi kalau dia pemerintah atau dinas-dinas, ASN atau ya pemerintah sebagainya itu orang yang pemotong, penyetor atau pelapor ialah bendahara. Ya, jadi kalau kalian mendengar bendaharawan berarti itu di pemerintahan. Oke, terus dana pensiun juga. Lalu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu yang pernah Ibu sampaikan seperti dokter, notaris, pengacara, pokoknya dia punya praktek sendiri, kantor sendiri, konsultan, ya gitu. Ini masih secara teori. Lalu ini tidak termasuk ke pemotong PPh 21 yang asing ya, kantor perwakilan negara asing dia tidak termasuk. Organisasi internasional dan pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Nah, ini yang tidak termasuk. Lalu subjek pajak, siapa saja subjek pajaknya? Bisa pegawai. Pegawai itu apakah pegawai swasta, apakah pegawai BUMN, apakah pegawai negeri ASN gitu. Lalu siapa lagi? Penerima uang pesangon, pensiun. Nah, itu juga ya kalau orang tuanya mau pensiun juga dia masuk dalam subjek pajak PPh pasal 21 karena dipotong pajak. Lalu pegawai tidak tetap, nah juga, jadi walaupun honor tapi masuk ke dalam yang pertama tadi honorarium. Jadi walaupun dia bukan tetap, dia masih honor, itu sudah dipotong pajak, masuk ke PPh pasal 21 ya. Lalu bukan pegawai, karena ada istilah kalau pegawai itu di BUMN atau pemerintahan, ada juga istilahnya karyawan. Okay. Lalu mantan pegawai, lalu anggota dewan komisaris. Okay. Itu subjek pajaknya, dan ini masih ada lagi lanjutan penerima dana pensiun yang masih aktif sebagai pegawai, tapi dia sudah pensiun, tapi dia masih diperbantukan. Jadi dia masih mendapat gaji atau upah bulanan, itu juga dipotong pajak, masuknya ke sini PPh pasal 21. Oke, yang lain bisa dibaca sendiri ya, itu masuk dalam PPh pasal 21. Lalu di sini adalah objek pajaknya ya. Atas apa sih penghasilan yang seperti bagaimana sih yang masuk ke dalam PPh pasal 21 ini? Ini dia. Jadi penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, apakah itu bersifat teratur atau tidak teratur. Lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Nah, penerima pensiun kan dapat gaji bulanan kan. Kalau yang pensiunan BUMN atau pensiunan PNS itu walaupun sudah pensiun kan dapat uang bulanan kan. Nah, itu juga termasuk ke dalam objek pajak. Lalu penghasilan berupa uang pesangon, yang uang manfaat pensiun, THT, JHT, itu semuanya dipotong pajak. Lalu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan, nah semuanya juga. Jadi, tapi pada kenyataannya tidak ya, kalau misalnya kita ada yang upah harian, kalau dia
bekerjanya bukan di perusahaan, misalnya borongan atau tukang, itu tidak ya. Tapi kalau dia bekerja di perusahaan dan gajinya dibayar harian, itu masuk. Ya, jadi di sini tergantung dulu pemberi kerja. Kalau pemberi kerja di suatu perusahaan, potong. Tapi kalau misalnya pemberi kerja individu, seperti kalau di rumah kalian ada tukang atau yang ngerjain rumah, upahnya borongan atau harian, itu tidak. Karena yang pemberi kerjanya kan pribadi ya, itu tidak terlapor. Tapi kalau kita bekerja di suatu perusahaan, upah kita dibayar harian, itu masuk ke sini. Lalu imbalan kepada bukan pegawai berupa honor, komisi, dan imbalan lain. Jadi semuanya masuk ke PPh pasal 21. Itu adalah objek. Ini masih banyak lagi jenis-jenis penghasilan yang termasuk ke PPh 21 ya. Ibu nextkan saja. Bisa kalian baca sendiri. Lalu tidak termasuk subjek pajak. Nah, ini. Jadi tadi ada subjek, membarukan objek ya. Yang tadi sebelumnya itu subjek. Yang ini tidak termasuk subjek. Siapa itu? Ya tadi, orang asing. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Itu tidak termasuk ke dalam subjek pajak PPh pasal 21. Ya. Lalu organisasi internasional juga. Jadi yang bersifat negara asing itu tidak termasuk ke sini. Ya. Lalu ini ada yang namanya PPh pasal 21 bersifat final. Artinya apa? Dia langsung dipotong karena perhitungannya tidak dalam pengurangan penghasilan dan beban. Jadi dia otomatis langsung terpotong. Masih ingat yang kita pelajari minggu lalu? Yang PPh bersifat final ini contohnya undian, gitu ya. Sewa tanah, rumah, nah gitu ya, dan lain-lain kan, deposito, ya, saham, obligasi yang langsung diterima itu langsung dipotong pajak, itu namanya final. Tapi kalau dia masuk ke dalam perhitungan penghasilan bruto lalu dikurangi beban-beban, nah itu dia tidak langsung, tapi masuk dalam perhitungan itu tidak final. Oke. Jadi ini penghasilan yang bersifat final dari PPh pasal 21. Oke. Apa itu honorarium, uang pesangon? Nah, itu kan sekaligus kan. Jadi kalau pensiun kan dapat uang pesangon kan, itu langsung kan dikasih sekaligus kan. Nah, itu dipotong pajak dulu. Jadi dia tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan bruto dan lain, jadi dia bersifatnya final. Oke. Lalu ini bukan objek pajaknya. Manfaat atau santunan asuransi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa itu tidak ya. Lalu natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Nah, itu yang dibayarkan, jadi perusahaan dia membayarkan kepada dana pensiun dulu. Ya, kecuali kalau perusahaan dia langsung kasih ke pegawai tadi seperti tadi potong. Tapi kalau dia iuran pensiun, dia memakai pihak ketiga melalui dana pensiun atau perusahaan dana pensiun, itu tidak. Nanti karena apa? Karena yang memotong nanti perusahaan tadi, perusahaan ketiga tadi yang memotong. Jadi jangan sampai terdobel kan? Kalau dipotong semua dari perusahaan kasih ke pihak dana pensiun, itu potong lagi kan double ya, habis pula nanti. Lalu zakat. Dan zakat itu tidak ya, tidak termasuk. Lalu beasiswa. Nah, kalau nanti kalian mau lanjut ke S2, dapat beasiswa. Kalau beasiswa kan dapat uang bulanan kan, uang bulanan, uang buku, uang perumahan, semuanya itu tidak. Dia tidak dipotong pajak. Lalu bagaimana kita menghitung PPh pasal 21? Kalau di sini, jangan kalian lupakan yang pelajaran minggu lalu, yang kalian belum belajar tentang PTKP tadi. Minggu lalu itu mohon jangan dilupakan, ada istilah K0 kan? TK0, TK0 atau kawin anak 1, K1, kawin anak 2, K2. Bagaimana menghitungnya itu mohon jangan dilupakan karena akan nyambung terus ya ke dalam perhitungan sini. Nah, ini rumusnya tarif dikali DPP atau dasar penggunaan pajak. Oke, lalu penerima kalau dia pegawai tetap bisa swasta PNS ya. Jenis penghasilannya juga berupa gaji, uang lembur. Uang lembur juga dipotong pajak. Tapi ada beberapa
perusahaan yang tidak dipotong pajak karena nominalnya kecil mereka menganggap, tapi seharusnya dipotong pajak gitu ya. Tapi kalau dia lemburnya sehari 2 hari mungkin tampaknya tidak usah. Tapi kalau anak keuangan biasanya kalau mau akhir tahun dia lembur 1 bulan 2 bulan gitu ya, itu biasanya baru potong sini. Termasuk THR itu juga potong pajak, bonus dapat bonus tahunan itu semuanya potong pajak. Nah, ini simulasi atau cara menghitungnya. Ya, jadi yang pertama kali itu penghasilan bruto dulu. Penghasilan bruto komponennya gaji sebulan, tunjangan PPh, tunjangan dan honorarium lain, JKK, premi ya, asuransi kalau ada. Kalau tidak ada dinolkan saja. Lalu setelah dapat penghasilan bruto, kita kurangi dengan biaya-biaya. Biaya jabatan. Jadi biaya jabatan ini kita kalikan 5% dari penghasilan bruto atau 5% dikali 0,7 tadi. Jika hasilnya lebih dari 500, kalian ambil tetap 500. Misalnya 5% dikali 10 juta misalnya gitu ya. Jika hasilnya lebih dari 500, tetap ambilnya 500. Jadi maksimal itu 500. Tapi kalau hasilnya di bawah 500, misalnya dapatnya cuma 100.000 atau 200.000, ya tetap 100 atau 200.000 yang kalian buat. Ya, paham ya? Jadi khusus biaya jabatan mohon diperhatikan, dia hanya maksimal 500. Jadi kalau kalian hitung hasilnya lebih dari 500, tetap kalian buat 500. Tapi kalau kalian hitung cuma dapat 50.000 atau 100.000, ya nominal yang tadi, 50 buat, 100.000 yang dibuat ya. Lalu iuran pensiun itu pengurangan. Oke, setelah dapat pengurangan baru kita kurangi. Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan tadi biaya-biaya, dapatlah neto. Nomor 11 ya, itu penghasilan neto. Dari neto tadi kalau dia sebulan, kita mau setahunkan, kita kalikan 12 bulan. Jadi penghasilan itu kan 1 bulan ya. Karena mau kita jadikan 1 tahun, kita kali 12. Oke. Setelah dapat itu, baru kita kurangi PTKP yang poin 13. PTKP ini ialah yang kita pelajari minggu lalu. K1, K0, TK0, tidak kawin, nah itu. Itulah jangan dilupakan. Ya. Jadi kita kurangi dengan PTKP, lalu dapatlah PKP. PKP penghasilan kena pajak. Setelah dapat PKP, baru kita ngitungnya pakai tarif. Tarif yang minggu lalu sudah kita pelajari, ada kan? 5% dikali maksimal 50 juta, 15% dikali maksimal 200 juta, 25% dikali maksimal 250 juta, dan 30% sisanya. Ya, jadi dia berkaitan sekali. Ya. Oke, ini simulasi. Yang ini ulangi lagi untuk perhitungan tarifnya. Ya, jadi sampai dengan 50 juta 5%, lalu 15%, 25% gitu ya selanjutnya. Lalu ini untuk hitung PTKP yang sudah kita pelajari minggu lalu, 54 juta. Kalau dia menikah ditambah 4,5. Lalu kalau dia dapat tanggungan, garis lurus, jangan lupa garis lurus ya. Nah, jadi satu orang itu dikali 4,5. Maksimal 3 orang ya. Nah, ini PTKP wanita. Kalau wanita dia dianggap TK0, tidak kawin. Karena dia sudah masuk ke tanggungan suami. Tapi kalau di suami dia tidak termasuk, ya, berarti dia tetap dihitung kawin. Jadi salah satu. Jadi kalau suami sudah, kan suami kan istilahnya sudah kawin 0. Misal kawin 1, kawin anak 1. Nah, berarti pajak istri kan sudah dimasukin ke dia. Jadi istri tidak perlu lagi. Jadi istri statusnya TK, tetap tidak kawin. Jadi walaupun anaknya sudah 2 atau 3, tetap statusnya tidak kawin. Lalu yang tadi ada istilah gaji harian. Jadi kalau harian itu dikali 26 hari. Ya. Lalu kalau mingguan, kalau gajinya mingguan, kita kalikan 4 minggu. Karena semuanya mau ambil pembulatan. Jadi kalau gajinya sebulan, itu kita kalikan 12 agar dapat gaji 1 tahun. Tapi kalau gajinya itu harian, kita bulatkan, kalikan 26 hari. Kalau gajinya mingguan, kita mau dapat 1 bulan, kita kalikan 4 minggu. Oke. Oke, ini yang lain masih sambungan teori tadi, bisa dibaca sendiri. Kalau yang itu berupa natura atau kenikmatan yang lain yang diberikan oleh pemerintah tadi.
Oke, ini detail perhitungannya. Ada gaji bulanan, harian, karyawati, tunjangan pajak. Oke, yang ini di next kan saja. Oke, yang ini juga. Nah, yang ini perhitungan. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini salah satu yang masuk ke UTS, ya. Jadi yang menyimak, mohon diperhatikan baik-baik. Ini mudah, kelihatannya saja seperti susah, asalkan kalian mengikuti alurnya, ya dikerjakan dengan teliti, itu bisa pasti. Oke, ini salah satu soal yang akan muncul di UTS. Oke, kita lihat. Sebelum lanjut, ada yang ingin tanyakan kah? Sebelum lanjut? Belum. Oke. Kalau belum, kita lanjut. Ini ada contoh 1. Ya, sebentar, ibu admit dulu. Ini Bambang Yuliawan, dia pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak. Lihat, itu berarti PTKP-nya ya, menikah tanpa anak. Berapa? Berarti 54 ditambah 4,5 kan? Lalu dia memperoleh gaji 10 juta sebulan. Nah, jangan lupa kalau dia sebulan, nanti kalian kalikan 12 untuk 1 tahun. Tunjangannya 4 juta sebulan. Lalu PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Ialah premi JKK, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dibayar oleh masing-masing pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 22% dari gaji. Berarti kalau 2% dari gaji berarti 2% dari 10 juta gitu ya. Di samping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, tidak pakai pihak ketiga ya, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar 80.000. Oke, itu soalnya lumayan panjang. Kita masukkan dulu ke rumusnya tadi. Yang pertama dari penghasilan bruto dulu. Penghasilan bruto komponennya dari gaji. Kita masukkan gaji, di situ sudah ada di soal 10 juta ya. Lalu tunjangan, masukkan juga di soal sudah ada 4 juta. Lalu premi JKK dan premi JM. JKK itu kecelakaan kerja, lalu JM itu kematian. Oke, kita lihat di soal di situ 0,50% dan 0,30% dari gaji. Ya, yang JKK kecelakaan kerja 0,30% dari gaji, berarti kita kalikan 10 juta. Oke, kalau di sini kayaknya soalnya terbalik ya. Bentar, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Oh, seharusnya kecelakaan kerja itu 0,50 ya, kalau lihat dari soal. Oke, berarti itu anggaplah terbalik. Berarti di sini di perhitungan anggaplah yang JKK-nya 0,30, kematiannya 0,50 ya. Jadi di soal ini terbalik. Jadi kita kalikan saja ke gaji pokok. Yang JKK kecelakaan kerja 0,30% kali 10 juta. Dapatlah 30.000. Lalu kematian 0,50% kali 10 juta dapatlah 50.000. Oke. Setelah ini kita tambahkan semua. Jadi totalnya itu 14.080. 14.080.000. Oke, itu penghasilan bruto. Lalu kita buat pengurangan. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatannya rumusnya 5% kali penghasilan bruto. Jadi 5% dikali 14.080.000. Dapatlah 704.000. Ingat tadi yang Ibu sampaikan, dia hanya maksimal 500. Jadi kalau kalian hitung lebih dari 500, tetap yang kalian buat 500. Jadi karena maksimal 500, kita tetap buat 500, bukan 704 ya. Oke, itu yang pertama, biaya jabatan dapatlah 500.000. Lalu iuran pensiun, di situ di soal ada yang bawah sekali. Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun 20.000, itu kita masukkan.
Lalu ada iuran JHT. Ada di soal itu, Bambang Yuliawan membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji. 2% kali 10 juta. Jadi dapatlah 200.000. Oke, lalu kita tambahkan 500 tambah 80 tambah 200, dapatlah 780.000. Lalu kita kurangi yang bruto tadi. Bruto tadi 14.080.000 dikurang 780.000. Jadi dapatlah itu netonya sebulan 13.300.000. Itu sebulan. Nah, lalu kita akan kalikan 12 bulan agar mendapat neto setahun. 13.300.000 kita kali 12. Dapatlah 159.600.000. Oke, setelah ini baru kita masukkan PTKP. PTKP tadi di soal bahwa Bambang Yuliawan ini menikah tanpa anak, berarti K0. 54 juta ditambah 4,5, dapatlah 58.500. Kita kurangi 159.600.000 dikurangi 58.500.000. Jadi dapatlah PKP atau penghasilan kena pajak 101.100.000. Dari sini baru kita pakai tarif. Tarifnya di sini tidak ditampilkan ya, tapi kalian hitung saja. Berarti kalau 101 juta dia pakai dua tarif. 5% kali 50 juta, lalu 15% kali 51.100.000. Ya, ialah dapatnya 10.165.000. Paham tidak sampai di sini? Nah, kalau kita mau menghitung itu setahun ya, karena tadi kan sudah kita kalikan 12, jadi dapatlah itu PPh terutang setahun 10.165.000. Kalau kalian mau jadikan itu sebulan, PPh terutang sebulan kalian bagikan 12. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan kah? Belum Ibu lanjut? PPh terhutang setahun. Yang dikalikan 12 ya? Yang pengurangan biaya jabatan. Oh itu yang pakai dua tarif berarti ya, yang sudah kita pelajari minggu lalu, berarti 5% dikali 50 juta, lalu 15% kali sisanya. 15% kali sisanya berapa? 51 berarti ya. 51.100.000. Coba ditambahkan, benar tidak hasilnya seperti itu? 5 juta kali 5% kali 50 juta, lalu 15% kali sisanya 51.100.000. Oke, jadi dia pakai dua tarif di sini. Gimana? Apakah betul seperti itu hasilnya? Gimana? Apakah ada yang hitung? Benar ya? Oke, jadi pakainya dua tarif ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Kita akan menggunakan PTKP dan tarif di sini. Jadi banyak sekali urutannya. Kalau kalian paham ini mudah ya. Kelihatannya saja susah. Oke, ada yang ingin tanyakan kah sebelum Ibu lanjut? Ada yang ingin tanyakan? Gimana? Iya, tinggal dibagi 12 saja. Iya, 10.165.000. Oke, gimana yang lain? Ada yang ingin tanyakan? Adakah? Halo? Belum? Oke, Ibu lanjut ya, kalau tidak ada lagi ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini ada simulasi juga, tapi di sini tidak ada soal, tapi di sini langsung simulasi. Ada 3 orang, Amir, dia K1, kawin anak 1, si Badu, K3, anak kawin anak 3, dan si Citra ya, berarti dia perempuan. Dia statusnya kawin anak 2. Amir sama Badu kan laki-laki. Citra perempuan. Oke. Kita lihat simulasi. Ini ada pembandingan. Gaji Amir itu 5 juta, gaji Badu 8 juta, gaji Citra 5 juta. Lalu dia ada tunjangan masing-masing 3 juta, 5 juta, dan 3 juta. Lalu ada juga premi JKK, JKM yang dibayar perusahaan. Dia harus ingat dulu, kalau yang di atas, yang masuk ke penghasilan bruto itu dibayar perusahaan. Sedangkan pengurangan itu dibayar karyawan. Paham ya? Jadi kalau seperti BPJS, Ketenagakerjaan, ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, itu ada sekian persen dibayar oleh perusahaan dan ada sekian persen yang dibayar oleh karyawan. Nah, yang dibayar oleh perusahaan masuk dalam komponen yang penghasilan bruto ini yang di atas. Yang dibayar oleh karyawan masuk ke pengurangan. Oke? Contohnya itu BPJS Kesehatan juga. BPJS Kesehatan itu dulu Ibu tidak tahu berubah atau tidak ya peraturannya. Nah, sekarang Ibu tidak terlalu mengikuti. Kalau dulu kan tarif BPJS Kesehatan itu 5% dari gaji. Dari 5% dari gaji itu 5% dibagi lagi, 4% ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang bayar 4%-nya, 1%-nya ditanggung oleh karyawan. Jadi sedikit sekali yang dipotong karyawan itu cuma 1%. Ya, enak kalau kita bekerja, bayar preminya kecil karena yang ditanggung perusahaan yang bayar sisanya. Tapi kalau kita pribadi, BPJS Kesehatan contohnya, kalian bayar pribadi itu lebih besar dibandingkan kita bekerja. Kita juga kalau bekerja, anak 1, 2, 3 itu ditanggung. Jadi cukup membayar satu premi saja. Misalnya bapaknya cuma bayar 1% saja dari gaji. Dan dia bisa menanggung istri dan anak 3. Itu tidak bayar semua, itu gratis. Oke, kita lanjut ke sini. Lalu di sini ada, jadi gitulah simulasinya ya. Jadi premi BPJS itu, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerjaan itu tarif itu ada yang ditanggung oleh perusahaan dan ada yang ditanggung oleh karyawan. Perusahaan lebih besar persentasenya dibandingkan oleh karyawan itu sendiri. Oke, lalu ada lanjut sini premi JKK, JKM, Amir masing-masing 200, Badu itu 320 dan si Citra 200. Kita tambahkan jangan lupa karena ini masuk ke penghasilan bruto. Oke, Amir kita tambahkan dapatlah 8,2, Badu dapatlah 13,3 dan si Citra dapatlah 8,2. Itu adalah penghasilan bruto. Lalu kita masuk ke pengurangan. Ingat rumusnya, yang pertama biaya jabatan dulu. Biaya jabatan itu 5% kali penghasilan bruto. Nah, yang si Amir, biaya jabatannya 5% kali 8,2. Dapatlah 410. Lalu si Badu, 5% kali 13.320.000. Dapatlah lebih ya, lebih dari 500. Jadi yang kita masukkan hanya 500 karena maksimalnya 500. Oke. Lalu si Citra 5% kali 8.200 dapatlah 410. Kita masukkan ya. Lalu iuran pensiun yang dibayar karyawan masing-masing ada 100, 160 dan 100. Lalu iuran JHT yang dibayar karyawan itu ada masing-masing 150, 240 dan 150. Kita tambahkan pengurangan ini. Amir 410 ditambah 100 ditambah 150 dapatlah 660. Si Badu itu 900 dan si Citra 660. Oke, lalu kita kurangi untuk dapat penghasilan neto. Neto dapatnya dari 8 juta, si Amir dulu ya, si Amir 8.200.000 dikurangi pengurangan 660.000, dapatlah 7540. Si Badu brutonya 13.320.000 dikurangi pengurangannya 900.000. Jadi dapatlah 12.420.000. Oke. Lalu si Citra brutonya 8.200.000, kita kurangi dengan pengurangannya tadi 660.000.
Jadi dapatlah 7.540.000. Oke. Ini adalah penghasilan neto sebulan. Lalu mau kita setahunkan, kita kalikan 12 ya. Jadi si Amir 7540 kali 12 dapatlah 90.480. Si Badu 12.420 dikali 12 dapatlah 149.40. Si Citra 7540 kali 12 dapatlah 90.480. Oke. Setelah dapat neto setahun, kita kurangi dulu PTKP. Ingat PTKP-nya Amir K1. K1 berarti kawin anak 1. Bagaimana kita ngitungnya? 54 juta diri pribadi. Ditambah dia kawin 4,5. Ditambah anak 1 4,5. Oke, jadi dapatlah 63. Lalu si Badu ya, dia kawin anak 3. Berarti komponennya bagaimana? Diri pribadinya dulu 54 juta, ditambah dia kawin, tambah 4,5, lalu ditambah anak 3, 3 dikali 4,5. Jadi dapatlah 72. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, lanjut ke Citra. Citra ini perempuan, jadi dia statusnya TK0, jadi dianggap tidak kawin. Jadi walaupun statusnya K2, kawin anak 2, dia tetap dianggap tidak kawin. Jadi kalau tidak kawin berarti diri wajib pajaknya saja ya, 54 juta. Oke. Nah, setelah itu sudah dapat PTKP, lalu kita akan ambil atau kita akan cari penghasilan kena pajak. Ialah pakai tarif tadi. Kalau 63 juta berarti tetap pakai 2 tarif ya. Berarti 5% kali 50 juta, lalu 15% dikali sisanya. Sisanya berapa tuh? 13 ya. 15% dikali 13 juta. Coba dihitung, benarkah itu? Lalu si Badu juga penghasilan kena pajaknya itu, PTKP-nya. Oh, sorry. Ibu kurangi dulu ya. Jadi penghasilan neto setahun 90.480, kita kurangi PTKP, ialah dapatnya 27.480 ya. Yang si Badu 14940 dikurangi 72 dapatlah 77.040. Lalu si Citra 90.480 dikurangi 54, jadi dapatlah 36. Oke. Dari sini baru kita hitung tarif. Kalau yang si Amir dia 27.480, berarti cuma satu tarif ya. Berarti 5% saja. 5% kali 27.480 langsung. Karena 5% kan maksimalnya 50 juta. Kalau di bawah itu tetap kalikan segitu aja. Lalu Badu penghasilan kena pajaknya 77.40.000. Berarti dia pakai 2 tarif ya. Berarti 5% kali 50 juta. Lalu sisanya 15% kali 27 juta 40.000 gitu. Lalu si Citra 36 juta 480, berarti cuma satu tarif saja. Berarti 5% dikali 36 juta 480.000. Silahkan dihitung ya. Oke, setelah itu dapatlah PPh terutang setahun. Kalau kalian mau jadikan sebulan, bagi 12. Oke, jadi kalau si Amir 1374 kalian bagi 12, si Badu 6556 bagi 12, dan si Citra 1824 dibagi 12. Oke, gimana? Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada yang tanyakan kah? Jadi itu yang diwarnai harus diperhatikan baik-baik. Contohnya biaya jabatan, ya maksimal 500 yang diambil. Lalu PTKP perempuan, ingat jangan terjebak di soal. Jadi walaupun dia kawin anak 2, si Citra tetap diambil, dia dianggap statusnya tidak kawin, jadi tetap 54. Itu yang diwarnai berarti harus diperhatikan baik-baik ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum ibu lanjut? Oke, gimana? Adakah? Belum? Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah bonus. Kurang lebih sama saja ya kalau bonus tuh. Jadi
Nah ini, jadi dia lihat ke sebelah sini PPh atas gaji dan bonus, jadi gaji setahun ditambah bonus. Jadi dia masuk ke dalam perhitungan bruto di atas ya. Yang perhitungan yang lain sama ya, tidak Ibu jelaskan lagi karena kurang lebih sama. Terus uang rapel. Uang rapel juga dia masuk ke atas, ke bruto. Lihat di sini gaji sebulannya anggaplah 10.500.000. Lalu dia dapat uang rapel. Ya, lalu ada gaji sebulan setelah rapel, dia masukkan ke situ, dia ditambahkan ke perhitungan bruto, jadi masukkan ke atas ya, yang lainnya sama. Jadi di sini Bu sampaikan saja masuknya kemana ya, jadi seperti bonus, uang rapel itu masuknya di atas semua, masuk ke perhitungan penghasilan bruto. Oke, dan ini juga kalau ada pajak, pajak juga masuknya ke atas, ke penghasilan bruto. Oke, yang lainnya sama juga. Nah, yang ini kalau pemberi kerjanya pemerintah dan bukan pemerintah. Jadi kalau dia dapat natura itu kenikmatan ya, atau bantuan, misalnya dapat 30 kilo beras, nah ya, berapa harganya? Misalnya sekilonya itu 12.000, dapatlah natura dia itu 360. Masuknya kemana? Masuknya juga ke atas. Masuk ke dalam komponen penghasilan bruto ya. Yang lainnya sama. Oke, ini kalau dia bekerja juga tidak full. Misalnya kadang-kadang kan kita bekerja di pertengahan tahun, jadi ketika ngitung gaji dia tidak full ya. Nah, seperti ini simulasinya. Sama saja ini, cuma pengaliannya saja jangan dikali 12 ya. Contohnya misalnya gaji sebulan dia itu 15.500.000. Tapi dia bekerja dari bulan September. Ya berarti September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan sampai tutup buku akhir tahun. September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan ya. Yang Januari sampai Agustus itu jangan dihitung karena belum bekerja. Di sini dia baru mulai bekerja di September. Lalu kita masukkan pengurangan seperti biasa, 5% kali 15.500.000 dapatnya lebih kan. Jadi yang kita ambil 500 saja maksimal. Lalu iuran pensiunnya sudah diketahui itu 150. Kita tambahkan pengurangan ini, 500 tambah 150 dapatlah 650. Lalu kita kurangi penghasilan, untuk dapat penghasilan neto bruto 15.500.000, kita kurangi pengurangan 650.000. Jadi dapatlah 14.850.000. Ini sebulan. Ketika kita mau setahun kan, nah ini, ketika kita mau setahun kan, kalau dia bekerja dari Januari, ialah tadi kita kali 12. Tapi karena dia bekerja di bulan September, berarti cuma dikali sisa 4 bulan saja, September, Oktober, November, Desember, sampai Desember. Berarti kita kalikan 4 bulan kali 14.850. Jadi dapatlah itu 59.400. Setelah itu kita kurangi PTKP. Di sini dia K0, berarti menikah belum punya anak. Kalau menikah berarti diri wajib pajak 54 juta, ditambah dia kawin 4,5. Dapat 58,5. Oke, lalu kita kurangi di sini 59.400 dikurangi 58.500. Dapatlah 900. Dari 900 ini berarti tarifnya berapa? Satu saja ya, 5% saja ya. 5% kali 900 dapatlah 45.000. Nah, ini setahun. Kalau kita mau bagikan sebulan, berarti kalian bagikan 4 saja. Jangan bagi 12, karena dia cuma 4 bulan kan? Nah, ini setahun, lalu PPh terutang per bulan kita bagi 4. Oke, jadi dapatlah 11.250.000. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Jadi hati-hati soalnya menjebak ya. Kalau di awal kalian kali 12, jangan lupa di akhir bagi 12. Kalau di awal kalian kali 4, jangan lupa di akhir dibagi 4. Ya. Ada yang ingin tanyakan kah sebelum lanjut? Tidak, Bu. Tidak, oke. Baik, terima kasih. Kita next kan. Ini kurang lebih sama ya seperti tadi. Oke, dia mulai bekerja di September juga. Lalu ini ada juga dia berhenti bekerja. Sama saja, kalau berhenti bekerja sama seperti dia mulai bekerja. Kalau dia tadi mulai bekerja di September, berarti kita hitungnya ke depan. Tapi kalau dia berhenti, misalnya dia hanya di sini lihat dia bekerja
Januari sampai September, berarti dia berhenti bekerja di bulan September. Nah, kalau berhenti berarti kebalikan ya, sebelum ya. Berarti yang dihitung dari Januari sampai September. Ya, 9 bulan kan. Nah, sama saja seperti yang tadi. Tapi kalau mulai bekerja kita hitungnya ke depan. Jadi kalau mulai bekerja September, berarti sampai Desember kan 4 bulan. Berarti 4 bulan yang kita hitung. Oke, itu sama saja simulasinya, berhenti atau mulai bekerja. Oke, yang ini juga sama. Ibu nextkan saja. Ini penerima penghasilan untuk penerima pensiun. Nah, ini kalau dia penerima pensiunan. Oke, ini. Jadi hitungan PPh-nya waktu pensiun itu sudah diketahui dengan pasti pada awal tahun. Karena pasti ya kalau 56 kah kalau nggak salah ya, 56. Tapi kalau dosen beda. Kalau dosen itu 65 tahun ya kalau nggak salah. Kalau sampai doktor, profesor lebih lagi. Asalkan badan sehat, umur panjang, 70 tahun lebih masih. Oke, lalu ini yang penerima pensiun. Tahapan perhitungannya sama dengan pegawai tetap, tetapi biaya jabatannya maksimal 200. Ya, kalau yang tadi yang aktif, belum pensiun, dia maksimalnya 500. Tapi kalau dia sudah pensiun, menerima pensiun, dia maksimalnya 200. Oke. Oke, ini skipkan saja. Lalu hitungan yang ketiga ini untuk pemagang calon pegawai. Nah, calon pegawai kan biasanya gajinya belum full ya. Kalau di BUMN itu biasanya ada yang 80% dulu gajinya. Nanti setelah dia pegawai baru 100%. Lalu magang, upah mingguan, dan upah harian. Di hitungan ketiga dia membahas yang ini. Nah, dia kalau PPh sehari, jadi kalau upah sehari dia kurang dari 450.000, atau dalam sebulan itu kurang dari 4.500.000, karena 4.500.000 itu batasannya. Lebih dari 4.500.000 baru potong pajak. Tapi kalau di bawah itu berarti tidak dikenai pajak. Jadi kalau dia harian kurang dari 4,5 atau dia 1 bulan itu kurang atau sama dengan ya 4,5 itu juga tidak. 4,5 juta itu juga tidak. Tapi kalau lebih baru potong pajak. Oke. Nah, lalu kalau yang lebihnya bagaimana ya, yang pernah kita pelajari ya. Jadi pakai tarif kan 5%, nah gitu-gitu. Lalu yang ini hitungan 3B. Oke, ini untuk upah harian. Coba kita lihat. Jadi kalau bulanan mau kita setahun kan kali 12 ya, gitu kan. Oke, kita lihat di contoh soalnya. Upah seharinya itu 200.000. Dibayarkan akhir bulan. Lalu jumlah hari kerja bulan Oktober itu 25. Ya, karena tadi ada simulasi itu kali 26. Tapi kalau di perusahaan tuh balik lagi dihitung ya. Kalau kita kerja di perusahaan tuh beneran dihitung loh. Jadi memang standarnya 26 misalnya. Tapi realisasinya tidak. Seperti bulan Februari kan kadang-kadang tidak sampai ya. Februari ke Maret itu kan Februari sedikit. Nah itu. Jadi kalau di perusahaan tuh biasanya dihitung ya. Setiap akhir bulan misalnya mau ngitung gaji itu dihitung per tanggal hari kerja. Kadang-kadang ada beberapa yang lihat dari absensi. Kalau beliau tidak masuk, itu langsung dipotong karena lihat dari rekap absensi. Oke, kalau di sini dia anggaplah dia jumlah hari kerjanya dihitung 25 hari. Oke, lalu kita masukkan dulu di sini gaji sebulan. Gaji sebulan berarti 200.000 dikali 25 hari. Dapatlah 5 juta. Karena mau kita jadikan satuannya sebulan. Ya. Jadi kalau hari dikali hari, kalau minggu dikali 4 minggu tadi acuannya. Tapi balik lagi ke perusahaan biasanya ada yang dikali 3 minggu, kadangnya kalau dia bekerja cuma 3 minggu ya. Itu hanya standarnya saja. Oke, ini kasusnya harian. Jadi gaji harian harus kita jadikan 1 bulan dulu. 200.000 per hari dikali 25 hari, dapatlah 5 juta. Setelah dapat sebulan, ya tidak ada pengurangan biaya jabatan dan lain dia tidak ada, tunjangan juga tidak ada, jadi langsung saja
kita kalikan 12 bulan, mau kita setahunkan. 5 juta kali 12. Di sini contoh kasusnya kalau semuanya 0 ya. Kalau pengurangannya 0, dia tidak ada pengurangan seperti biaya jabatan, dia juga tidak ada pengurangan atau penambahan dari premi-premi JKK dan lain-lain, itu dianggap 0, jadi langsung saja seperti ini ya, karena dia harian juga kan, karena kalau orang harian itu memang tidak ada yang seperti itu, yang biaya jabatan, premi-premi itu bulanan semua. Oke, jadi setelah dapat gaji sebulan 5 juta, kita jadikan 1 tahun, kita kalikan 12, jadi dapatlah 60 juta. Dari 60 juta kita kurangi PTKP, tetap PTKP, di situ statusnya dia tidak menikah. Berarti kalau tidak menikah cuma dia wajib pajak saja 54. 60 kurang 54 dapatlah 6 juta. Dari 6 juta ini berarti cuma pakai satu tarif ya, 5% kali 6 juta. Dapatlah 300.000. Oke. Lalu jangan lupa yang di atas tadi sudah dikali 12, di bawah kita bagi 12. Karena ingin mendapat PPh terutang sebulan. 300 bagi 12 dapatlah 25.000. Jadi kecil ya. Gaji sebulan dia 5 juta, dia hanya potong pajak 25.000. Oke, lalu di bawahnya ada contoh soal juga. Total upah borongan bersih bulan November 11 juta. Pekerjaan diselesaikan dalam 20 hari. Ya, karena di sini keterangannya dia sudah mendapat upah bulanan 11 juta, jadi yang 20 hari kalian abaikan saja. Ya, hati-hati ya soalnya ya mungkin menjebak di sini. Jadi kalau yang di atas tadi dia sudah diketahui upah sehari dan jumlah hari kerja yang 25 hari, berarti tinggal kita kalikan saja. Tapi kalau di bawah ini sudah diketahui total upah borongan bersih bulan November, berarti dalam satu bulan sudah diketahui 11 juta. Jadi walaupun ada keterangan pekerjaan diselesaikan dalam 20 hari, itu kalian abaikan saja karena menjebak ya. Oke, kita masukkan upah sebulannya 11 juta. Nah, kalau yang borongan juga dia tidak ada seperti pegawai tetap bulanan, seperti iuran jabatan dan lain dia tidak ada. Jadi langsung saja kita kalikan 12 untuk mendapat upah setahun. 11 juta dikali 12. Jadi dapatlah 132 juta. Jangan lupa kita kurangi PTKP. Di sini dia anggaplah K3, kawin anak 3, berarti diri wajib pajak 54 juta, ditambah kawin 4,5, ditambah anak 3, 3 kali 4,5. Jadi dapatlah 72 juta. Kita kurangi 132 juta dikurangi 72 juta, dapatlah PKP atau penghasilan kena pajaknya 60 juta. Dari 60 juta berarti kita memakai dua tarif ya. 5% dikali 50 juta, dan 15% dikali sisanya 10 juta. Tampaknya itu salah itu tarifnya. Ya kalau misalnya salah kalian coret saja ya. Yang pasti begitu gitu kan. Jadi dari 60 juta ini dia pakai dua tarif, 5% kali 50 juta, lalu sisanya 10 juta kali 15%. Tampaknya itu salah ya. Jadi kalian kalikan saja, dapatlah PPh terhutang setahun. Jadi kalau mau 12, kalian bagikan saja. Oke, ada yang ingin tanyakan kah sebelum ibu lanjut? Tidak? Oh, oke, terima kasih. Kita next. Ini hitungan keempat dia untuk mantan pegawai. Ya, dia menerima jasa produksi, bonus, lalu dewan komisaris atau pengawas bukan pegawai tetap. Jadi untuk dewan komisaris itu dia bukan pegawai tetap ya. Ya, kebanyakan yang sudah pensiun ditarik lagi untuk menjadi dewan komisaris atau pengawas, tapi statusnya bukan pegawai tetap gitu ya. Oke, ini hitungan keempatnya. Nah, seperti ini kalau untuk dewan komisaris. Jadi misalnya di bulan April dia mendapat honor 90 juta, dia langsung saja karena dia bersifat final tadi ya. Jadi langsung kita kalikan tarif. Tidak memakai perhitungan pengurangan PTKP dan lain-lain, itu tidak. Karena dia bersifat final. Tadi di awal. Jadi kalau dia bersifat final, kita langsung kalikan tarif. Oke? Nah, jadi seperti ini misalnya di bulan April dia dapat honor 90 juta. Berarti kalau 90 juta kan pakai dua tarif ya. 5% kali 50 dulu, lalu sisanya 40 kita kali 15. Lalu bulan berikutnya tidak perlu lagi kalian kalikan 5%. Jadi seperti itu. Jadi kalau dewan komisaris ini, bulan pertama saja yang dikalikan 5%. Bulan berikutnya langsung 15% dan seterusnya.
Oke, kita lihat di bulan Agustus foundernya juga tetap 90. Nah, karena ini sudah bulan kedua, jadi tidak lagi pakai tarif 5%, langsung pakai tarif 15%. Jadi langsung saja 15% dikali 90. Gitu ya. Nah, karena 15% kan maksimalnya 200 juta. Jadi kalau itu masih di bawah 200 juta tetap dikalikan 15%. Oke, lalu bulan Desember. Di sini agak ini ya tulisannya ya. Oke, ini bulan Desember. Kenapa? Bulan Desember dia akhir tahun. Ketika dia akhir tahun, dia akan memakai dua tarif, ya. 5% dia kalikan dulu 70, lalu 25% dia kalikan sisanya 20. Kenapa? Karena dia untuk akhir tahun closing, ya, jadi dia pakai dua tarif seperti itu. Lalu di bawahnya ada juga simulasi bulan Juli, Oktober. Ini agak bingung ya jadinya buatnya. Oke, intinya seperti itulah. Kalau Dewan Komisaris di bulan pertama saja dia dikalikan 5%, lalu bulan berikutnya tidak ya. Dia langsung loncat ke tarif 15%. Oke. Terus sifat final jadi dia langsung dikalikan. Oke, yang ini tadi seperti ini tampaknya. Ya, seperti ini. Oke, kita next kan saja. Ini hitungan yang kelima. Dia penerima bukan pegawai. Siapa saja kah itu? Penerima bukan pegawai. Jadi dia tarifnya itu tarif pasal 17. Tarif pasal 17 tuh ialah yang kita pelajari itu yang 5%, 15%, 25%, 30% itu. Jadi tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Jadi di sini dapat pengurangan 50%. Untuk penerima bukan pegawai statusnya, jadi lebih kecil. Nah, ini contohnya ya. Oke, jadi dia dapat penghasilan seperti Januari kita lihat penghasilan brutonya 45 juta ya. Lalu kita kalikan 50% kali 45 juta dapatlah 22.500. Lalu dikurangi PTKP. PTKP-nya langsung dikurangi dengan 4.500. Kalau di sini tidak lagi memakai simulasi 54 juta sekian-sekian, dia langsung dikurangi 4.500 saja. Lalu dapatlah PKP-nya 18. Oke, dari 18 ini berarti cuma satu tarif ya. 5% saja dikali 18. Oke, dan seterusnya. Lalu ini sama saja seperti tadi ya. Oke, ini juga dia tidak memiliki NPWP. Terus bentar ibu cek yang di sini. Nah, ini dia sumbernya dia memiliki NPWP. Kalau yang ini dia tidak memiliki NPWP. Jadi kalau tidak memiliki NPWP itu ditambah tarif ini loh, 120%. Jadi lebih besar. Kalian lihat di sini tidak ada ya. Jadi dia tarifnya hanya tarif pasal 17 tadi, 5%, 15% ya. Ini kalau dia memiliki NPWP. Kalau memiliki NPWP lebih kecil. Kalau kalian tidak memiliki NPWP dan penghasilan kalian lebih dari 4.500.000, ialah tadi ini. Dia mendapat tambahan tarif 120%. Oke, lebih besar ya. Jadi mending kalau kalian kerja, penghasilannya lebih, daftar saja. Oke. Lalu di sini yang tidak berkesinambungan. Oke, yang ini masih pegawai yang tidak tetap atau yang lainnya tadi. Contohnya ini si hartawan dia adalah peneliti. Imbalannya dia 15%. Jadi di sini dia mendapat diskon 50% karena masuk dalam pegawai tidak tetap tadi. Komponennya ya. Jadi menghitung PPh-nya karena dia juga bersifat final langsung dikalikan tarif saja. Kalikan tarif 5% dulu lalu dikali pengurangan tarif 50%. Oke. Nah, lalu ada juga Firmansa, dia MLM sama. Dia PPh-nya dia 5% kali 50% dulu. Lalu dikali 70 juta. Jadi lebih kecil ya karena dia ada pengurangan setengah 50%. Nah, lalu Agnes Monica, artis. Ini simulasi ya. Dia tidak mendapat pengurangan 50%. Karena walaupun dia statusnya sebagai pegawai tidak tetap, tapi penghasilannya besar. Jadi ada beberapa orang yang dikecualikan. Nah, jadi dia dikecualikan. Jadi dia tidak mendapat pengurangan 50%. Jadi langsung saja dikalikan tarif pasal 17, 5% kali 50, lalu sisanya 100. Ini salah ya, bukan seperti ini ya. Jadi 50% kali 50,
lalu 15% dikali 200, jadi dapatnya 2,5, terus sisanya 25% kali 50. Nah, seperti itu. Jadi dia pakai 3 tarif di sini seharusnya. Itu yang Agnes Monica. Ya, jadi walaupun karena dia artis, dia tidak dapat diskon. Ya, lalu di sini juga, nah yang ini penerima hitungan ke-6. Hitungan ke-6 ini dia untuk peserta kegiatan. Penerimanya adalah peserta kegiatan. Yang pertama ini peserta perlombaan, ya, jadi dia tidak mendapat diskon di sini. Paling hitungan ke-6 ini dia hitungnya tarif saja, tarif pasal 17. 70 juta berarti 5% kali 50 dulu, lalu sisanya 20 dikali 15. Oke. Lalu peserta rapat juga dikali tarif 5% kali 500. Lalu anggota panitia pilkada juga dipotong pajak 5%. Lalu peserta pelatihan juga dipotong. Dan ini semuanya tergantung dari jumlah imbalan ya. Kalau yang rapat, anggota pilkada dan peserta pelatihan kan di bawah 50 juta. Jadi satu tarif otomatis ya. Tapi kalau si Haula dia peserta perlombaan imbalannya juga besar, lebih dari 50, berarti pakainya 2 tarif. Oke. Karena dia bersifat final, jadi dia langsung dikali tarif. Ya, tapi kalau tidak final ialah tadi pengurangan PPKP dulu, pengurangan biaya-biaya jabatan dan lain-lain. Oke, ini lanjut ke hitungan 7. Ini untuk yang pemerintahan. Jadi ada contoh soal di sini Marlina, dia golongan 2C. Kalau golongan 2C dia tidak dipotong pajak. Oke, jadi walaupun penghasilan jumlah honorarium dia itu dalam 1 tahun misalnya 55 juta, tapi kalau dia golongan 2C dia tetap tidak dipotong pajak. Oke, dia mulai dari golongan 3. Nah, di sini si Yusuf dia golongan 3D, mulailah dia kena potong pajak. Oke. Dia tidak pakai 2 tarif tadi, seharusnya kan kalau mengikuti ketentuan tarif pasal 17 kan pakai 2 tarif ini ya, 5% kali 50 sama sisanya 5 juta kali 15. Tapi di sini beda. Kalau di sini untuk pemerintahan dia semuanya dikali 15. Dikali 5 saja. Untuk sesuaikan dengan golongan. Ini tidak kelihatan sini ya. Jadi untuk golongan 3 dia dikali 5%. Tapi si Fatimah dia golongan 4 dikalikan 15. Ya. Jadi sini tidak berlaku yang tarif 5%, 15% itu tidak. Sampai 2 tarif, 3 tarif itu tidak. Di sini cuma 1 tarif saja, tapi tergantung golongan. Ya, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Kalau golongan 2 dia 0%, dia tidak dipotong pajak. Oke, ini untuk pemerintahan. Lalu di sini hitungan ke-8. Ini tidak usah ya. Ini untuk program pensiun. Jadi kalau kurang dari 50 juta dia 0%, tapi kalau dari 50 juta sampai 100 dia 5% potongnya. Oke, ini lanjut teori, ini hak dan pemotong, hak dan kewajiban pemotong. Oke, ini bisa baca sendiri ya kalau yang seperti ini. Lalu ini hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, ini kita wajib pajak, kita bisa meminta bukti foto, mengajukan surat keberatan, mengajukan permohonan. Oke, ini semuanya sudah di bab 1 ya kalau nggak salah. Ini juga pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Nah, ini juga tidak usah, sudah di bab 1. Nah, ini contohnya. Kalau nanti kalian bekerja, kalian akan mendapatkan bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Kalau tidak final yang tadi dia ada pengurangan. Ini contohnya ya. Lalu ini juga contoh dari SSP, surat setoran pajak. Ini contoh dari SPT masa. Kalau dulu seperti ini kita ngisi SPT, tapi sekarang sudah online pakai e-billing. Oke, selesai untuk bab 5. Ada yang ingin tanyakan kah? Mohon diperhatikan baik-baik ya bab 5, karena yang tadi itu masuk ke soal TS. Ya. Ada yang ingin tanyakan kah? Sebelum ibu lanjut ke bab 6. Halo? Tidak? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke bab 6, PPh pasal 22. Tadi 21, ini 22.
Nah, ini sedikit ya, cuma 12 halaman. Oke, kita lanjut saja. Apa itu untuk PPh 22? Nah, ini dia untuk impor barang, untuk ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, ya. Pembelian barang oleh industri tertentu, penjualan barang sangat mewah. Ini termasuk dalam PPh pasal 22. Lalu di sini objek pemungut, penyetor, pelapor, PPh pasal 22. Kalau objeknya itu impor barang dan ekspor, pemungutnya bisa Dirjen Bea dan Cukai atau Bandevisa. Yang sering kita dengarkan itu bea cukai ya. Nah, itu bagian dia. Lalu kalau pembayaran atas pembelian barang, kalau di pemerintahan, siapa pemungut, penyetor, dan pelapor ialah bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, pemerintah. Lalu kalau objeknya itu pembayaran atas pembelian barang, tapi kalau dia BUMN ya, kalau pemerintah kan bendahara ya. Kalau BUMN ini siapa nih? Yang seluruh atau sebagai modal dimiliki negara, ini pengertian BUMN ya. Nah, oke. Jadi dia ada petugasnya, ada petugas yang ditunjuk biasanya bagian keuangan. Kalau di pemerintahan dia sudah ada bendahara, itu tugas dia kan. Tapi kalau di BUMN tidak, dia biasanya ada bagian keuangan atau bagian pajak. Oke. Oke, ini ada banyak sekali ya. Bisa dibaca sendiri saja ya kalau yang ini untuk objek dan pemungutnya. Oke, ini kegiatan yang tidak dikenakan pasal 22. Selain dari di atas, yang seperti ini tidak dikenakan. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang tidak terhutang. Ada tertentu itu lagi, pasalnya ada lagi itu terpisah ya. Lalu impor barang yang dibebaskan, ada juga impor sementara, impor kembali. Nah itu semuanya ini ada subnya lagi ya, kalau mau diceritakan panjang sekali ya. Lalu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif. Nah itu dia ini ya, yang telah dikenai PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Oke. Jadi di sini dia tidak. Jadi kalau dia sudah masuk ke PPh yang barang mewah, itu tidak lagi dikenakan PPh sini. Ya, jadi jangan sampai terdobel. Penjualan emas batangan, nah ini juga dikecualikan. Lalu pembelian gabah atau beras untuk perusahaan umum, badan logistik, ini juga dikecualikan, tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan umat ya, untuk masyarakat. Kalau dikenakan pajak, berapa lagi harga jualnya ya? Seperti minyak kan sudah pada ribut kan sekarang. Nah, ini saat terutangnya PPh pasal 22. Ketika impor barang, ketika kegiatannya itu impor, berarti impor itu dari luar masuk ke dalam ya. Dia terutangnya dan donasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Nah, ketika kan impor ini dari luar ke dalam, dari luar negeri masuk ke Indonesia, berarti barang masuklah dia ke biaya masuk. Dia terutangnya kapan? Bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Lalu ekspor komoditas, ekspor berarti kita yang keluar ya, komoditas tambang batu bara, mineral logam. Itu kapan dia terutang? Dia terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen. Nah ini, saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Ketika dokumennya belum selesai, dia belum bisa. Ya, jadi tergantung item-item tertentu. Kalau khusus ekspor komoditas yang ini, dia saat penyelesaian dokumen pemberitahuan baru terjadi terutang dan harus lunasi. Lalu kalau pembelian barang oleh pemungut pajak, dia terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Lalu kalau BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung, dia sama, dia terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Rekanan itu pihak ketiga ya. Jadi kapan terjadi PPh pasal 22? Ketika pembayaran. Jadi pas dia pembayaran itu langsung dipotong pajak. Kalau yang ekspor tadi ketika selesai dokumen baru ya. Kalau yang impor barang juga setelah terjadi pembayaran biaya masuk baru ada potong pajak. Lalu yang kelima itu penjualan hasil produksi usaha industri semi itu apa ya, maksudnya kurang tahu ya. Kertas, baja, otomotif dan
farmasi. Dia terutang dan pungut pada saat penjualan. Nah, jadi walaupun belum dilakukan pembayaran, tapi ketika terjadi penjualan, itu sudah termasuk, langsung dipotong pajak. Ya, ini untuk pasal 22. Ada banyak sekali ya, bisa dibaca sendiri. Jadi per item itu beda-beda. Ini tata cara pemungutan. Ya, ini juga bisa dibaca sendiri. Oke, ini sifat pemungutan dia bersifat final, ada yang tidak final. Kalau yang final berarti langsung dikalikan tarif, kalau tidak final, ini. Pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Nah, dia bisa dimasukkan ke dalam rumus tadi. Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajaknya sendiri. Jadi kan wajib pajak kan dapat penghasilan ya dari kegiatan usaha. Nah, dia masuk ke sana. Kalau dia masuk ke sana, dia masuk berarti bersifat tidak final. Tapi kalau langsung dikalikan tarif berapa persen, itu berarti bersifat final. Lalu ini menghitung PPh pasal 22. Jadi dia langsung saja tarif dikali DPP, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak kan seperti yang waktu itu konstruksi kan 100 dibagi 110, itu ketetapannya. Ya, tergantung ketetapan masing-masing. Impor berapa, ekspor berapa, pokoknya dia tarif dikali DPP. Oh, tidak ada contohnya ya di sini ya. Oke, tidak ada contohnya. Oke, selesai untuk bab 6. Tidak terlalu banyak yang bab 6. Oke, ada yang ingin tanyakan semuanya? Dibuka dulu kameranya, coba siapa yang masih online. Ada yang ingin tanyakan kah? Agak ribet di bab 5 ya. Mohon nanti hati-hati kalau ada soal seperti itu. Ada yang ingin tanyakan kah sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Ibu ingatkan lagi minggu depan kita kuis dulu ya, karena Ibu belum ada nilai kuis. Jadi kuis dulu bab 1 sampai bab 3. Oke, minggu depannya lagi lanjut UTS bab 3, bab 4, 5 dan 6. Ya. Oke, karena sifatnya online, masih online jadi masih bisa buka buku, tapi terbatas oleh waktu. Seperti biasa, Ibu waktunya tidak lama-lama. Oke, sistemnya juga sama seperti semester lalu. Jadi semua soal akan Ibu upload di P-Class seperti biasa. Jadi kalian absen, kalian download soal, dan jawabannya dikirim ke email Ibu ya. Email Ibu nanti akan Ibu infokan di P-Class. Mohon hati-hati mengirim email, karena yang semester lalu itu banyak sekali yang salah email. Apakah salah huruf 1, salah tanda titik 1, atau salah 1 saja dia tidak masuk ya. Mohon hati-hati menulis alamat email. Oke, kalau tidak ada Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.